Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum ya sahabatku sekalian di Azam Daily. Kali ini kita bertemu kembali ya. Dan adapun pembahasan kita kali ini mengenai ya Bang Heri Pras dengan Ustaz Nuruddin. Ya ada hal yang menarik untuk kita bahas dari Heri Pras dengan Ustaz Nuruddin ini teman-teman. Ya, jadi ya Bang Heri Pras ini itu membongkar tulisan lamanya Ustaz Nuruddin yang ternyata Ustaz Nuruddin ini lebih memilih jadi Syiah ketimbang jadi Salafi Wahabi katanya. Ya kalau disuruh pilih antara dua hal itu, ya pilih mana nih? Syiah atau Salafi? Katanya lebih memilih jadi Syiah. Ya sebenarnya haknya Ustaz Nuruddin ya, jika memang lebih memilih Syiah ketimbang Wahabi. Ya bahkan haknya Ustaz Nuruddin juga kalau mau murtad misalkan. Ya karena ya la ikraha fiddin. Ya sebab nggak ada paksaan. Ya Ustaz Nuruddin ini mau jadi Syiah atau mau jadi Salafi, mau jadi NU, Muhammadiyah atau apapun itu terserah Ustaz Nuruddin saja. Ya cuman kalau Ustaz Nuruddin ini menarasikan ya seolah-olah Syiah ini lebih baik, ya seolah-olah mau menormalisasi Syiah di Indonesia, ya maka jangan salahkan kami jika mengkritisi, ya mencegah narasi Anda, ya. Ya Pak Udin, ya karena kami tidak ingin pemahaman Syiah dianggap normal di Indonesia. Ya bahkan beredar luas di Indonesia. Ya baik kita akan simak dulu ya video dari Heri Pras. Ya nanti kita akan simak juga video bantahan dari Ustaz Nuruddin. Ya kita simak dulu nih video pertama. Ini diposting oleh Bang Udin pada tanggal 22 Mei 2021. Berarti Jadi ini jejak digital teman-teman ya. sekitar 3 tahun yang lalu. Iya, Dia benar. sudah memilih teman-teman. Memilih lebih baik menjadi Syiah daripada Wahabi teman-teman. Iya. Dan di sini sangat parah teman-teman kalau kita membaca ini sampai selesai. Parah teman-teman. Kita baca yang paling mendasar. Kedua, orang Syiah tidak suka mengkafir-kafirkan atau menyesat-nyesatkan. Orang Syiah Mang Udin mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman, mengkafirkan Aisyah. Jadi salah satu sebab katanya Ustaz Nuruddin ini lebih memilih Syiah ya ketimbang Salafi atau Wahabi. Ya karena katanya orang Syiah ini tidak suka mengkafir-kafirkan. Ya sedangkan orang-orang Salafi katanya suka mengkafir-kafirkan. Mungkin baiknya Pak Udin ini ya melihat fakta video berikut ini. عائشة مؤمنة أم كافرة؟ أم المؤمنين أم الكافرين؟ أم الكافرين كافرة زنديقة اللي يحبوا الصحابة عندهم كافر ووصلوا إلى Ya, padahal ini seharusnya sudah jelas teman-temannya, ini bantahan yang sangat absurd. Dan ini dari orang Syiah itu sendiri. Ya, mereka menjelas mengkafirkan istri Rasulullah. درجة يقولون اللي ما بيلعن اللي ما يلعن يعني أنت ما حبيت أبا بكر ما حبيته أنت كافر حتى تلعن أبا بكر وحتى تلعن عثمان. Seburuk-buruknya pandangan Anda terhadap Salafi, tidak ada satupun orang Salafi yang mereka itu berani mengkafirkan istri Rasulullah. Ya, tidak ada satupun orang Salafi yang berani mengkafirkan sahabat Rasulullah. Ya, camkan baik-baik itu Pak Udin. Ya, coba kita simak lagi nih videonya. Subhanallah. Nih, ya, ini artinya teman-teman ya. Kalian bisa baca ini. Ya Allah, ini sudah jelas. Ya, tidak hanya istri Rasulullah, mereka juga mengkafirkan ya para sahabat yang mulia Rasulullah. Ya, Abu Bakar, ya Umar, yang kita tahu mereka berdua ini, yang saat ini kuburan beliau, makam beliau itu ada di samping Rasulullah. Kok bisa-bisanya begitu loh? Ya didoakan keburukan oleh orang-orang Syiah, dan itu hanya ada di orang-orang Syiah, teman-teman. Bahkan orang-orang Syiah itu mengkafirkan istri Rasulullah di dalam sholatnya. Di dalam doa sholat ketika kunut diucapkan itu doa-doa kafir kepada istri Rasulullah SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ya, astagfirullahalazim. Ya coba kita simak ya klarifikasi dari Ustaz Nuruddin tentang jejak digitalnya yang terungkap kembali nih. Itu tulisan sebetulnya saya tulis waktu Iya. saya jadi mahasiswa dulu. Senang-senangnya baca buku, baca aliran-aliran. Saya pikir-pikir Syiah masih mending nih ketimbang Wahabi. Wahabi cara berpikirnya jumud, dikit-dikit bid'ahin orang, dikit-dikit mengkafirkan, dikit Syiah masih mending lah daripada Salafi katanya. Syiah itu berpikirnya lebih baik lah gitu ya. Kalau orang-orang Salafi itu jumud, ya suka mengkafirkan. Ya padahal kita tahu siapa kelompok yang berani mengkafirkan istri Rasulullah dan para sahabat. Ya bukan dari kalangan orang-orang Salafi, teman-teman. dikit apa pandangannya itu cenderung eksklusif begitu ya sesama muslim itu. Iya. Kadang kata-katanya juga kasar, vulgar gitu ya. Lebih kasar mana dengan kata-katanya orang Syiah?
عائشة مؤمنة أم كافرة؟ أم المؤمنين أم أم الكافرين؟ أم الكافرين كافرة زنديقة. Jadi sudah jelas teman-temannya, lebih keras dan lebih kasar kata-katanya orang Syiah. Kemudian terlalu ofensif kalau mengkritik. Sementara orang Syiah ada Bakir Sadr, Masya Allah, yang punya falsafatuna itu. Masya Hatta Allah oleh katanya. beberapa dosen saya sendiri sebagai buku yang bagus. Termasuk Grand Syekh Al-Azhar. Ya, lihat. Terus kalau orang mengakui hal positif dalam mazhab Syiah atau tokoh tertentu di Syiah, apakah itu artinya jadi orang Syiah? Teruntuk Pak Nuruddin yang tercerdas, ya, si paling paham filsafat. Nih ya, coba dengar nih, ya. Kalau Anda mau menilai Syiah itu, ya jangan lihat satu tokoh saja, tetapi lihat Syiah pada umumnya itu seperti apa. Ya, pemahamannya bagaimana, perilakunya orang-orang Syiah secara umum, ya. Hanya ada di orang Syiah zina itu dilegalkan dengan alasan nikah mut'ah. Coba, ya. Coba kalian lihat video ini baik-baik, teman-teman. Ya. Ini juga perhatikan baik-baik ini, teman-teman. La haula wala quwwata illa billah. Coba ya, kelompok yang seperti ini teman-teman yang dipilih oleh Ustaz Nuruddin. Coba. Saya tidak ingin melakukan pernikahan resmi, saya ingin melakukan pernikahan sementara atau mut'ah katanya. Ya, ini sepertinya kalau kami dua ini syekhnya ya, syekhnya di Syiah itu ada, ini syekhnya di orang Syiah ya. Ada orang yang bertanya atau berkonsultasi istilahnya terhadap yang mereka anggap itu sebagai syekh. Tuh, apakah kamu yakin tidak apa-apa jika dia masih gadis muda atau umur, teman-teman? Tidak ada masalah katanya. Tidak ada masalah katanya. Menurut syariah tidak ada masalah. Hanya ada di Syiah, Al-Quran dianggap kurang, bukan 30 juz. Seharusnya lebih dari 30 juz. Dan hanya ada di Syiah, ajaran memaki para sahabat, memaki istri Rasulullah dianggap ibadah. Hanya ada di Syiah, ya berbohong atau biasa kita sebut takiyah, itu bentuk ibadah. Ya seburuk-buruknya orang Salafi, nggak ada itu yang mereka itu yang seperti itu. Yang separah orang-orang Syiah. Ya seburuk-buruknya orang Salafi yang Anda anggap keras, yang Anda anggap jumut. Ya tidak ada satupun orang Salafi yang berani mencaci maki istri Rasulullah. Mengatakan bahwa Al-Quran itu kurang. Ya masih perlu ditambahin lagi, masih perlu direvisi lah. Ya tidak ada satupun orang Salafi yang berani melegalkan zina dengan dalih nikah mut'ah. Ya jadi seharusnya kita ini melihat Syiah itu secara umum. Jangan lihat satu tokoh filsafat yang ada di Syiah. Ya hanya karena Anda juga suka filsafat, akhirnya mengatakan, wah nggak apa-apa Syiah. Ya ini lebih baik daripada Salafi. Oh itu bukan cara berpikir orang-orang terpelajar kalau seperti itu. Ya mohon maaf ya, harus saya katakan hal ini. Cara berpikir SDM rendah kalau seperti itu cara berpikirnya. Ya coba kita lihat lagi nih videonya teman. Dan ini tulisan saya tulis sebagai bentuk kritik sama orang-orang Salafi Wahabi itu. Cara berpikirnya yang jumud, yang gampang menyalahkan sesama muslim. Ya kalau Anda mengkritik ya itu hak Anda. Ya tetapi kalau sampai kemudian disandingkan ya atau dibanding-bandingkan dengan ya Syiah yang sudah jelas-jelas kita tahu seperti apa ya. Ini kalau kami rasa ini tidak tepat teman-teman. Ya tidak tepat. Kalau misalkan Anda bandingkan misal Salafi dengan Muhammadiyah, Salafi dengan NU, ya sah-sah saja lah. Ya ini Syiah dengan Salafi dengan Syiah. Yang sudah jelas perbedaannya itu sangat-sangat jauh. Pula kosakatanya. Dan itu ada di kitab-kitab ulama mereka dan kita juga membaca. Gitu ya. Sementara saya ketika membaca orang Syiah, biasa nih mantik, logika, kalam, filsafat kaya sekali. Dari tadi saya dengar filsafat saja terus. Ya sampai karena di Syiah ada tokoh filsafat yang katanya Bakir Sadr, ya itu namanya. Ya lebih memilih Syiah daripada Salafi katanya. Astagfirullah. Ya. Pendidikan saya memang ya tidak setinggi Ustaz Nuruddin. Ya bahasa Arab pun ya saya tidak sebagus Ustaz Nuruddin. Ya tetapi alhamdulillah Allah masih memberikan hidayah kepada saya, pengetahuan kepada saya bahwa ajaran Syiah ini bahaya teman-teman. Ya ajaran Syiah ini sesat dan menyimpang. Ya sekali lagi saya katakan bahwa saya tidak memaksa Ustaz Nuruddin untuk menjadi Salafi. Enggak.
Ya mau jadi Syiah, mau jadi apapun ya terserah Pak Nuruddin. Ya cuman kalau narasi Ustaz Nuruddin, ya Pak Nuruddin ini yang seolah-olah kalau kami duga ini mau menormalisasi ajaran Syiah di Indonesia, ya kita nggak bisa diamkan hal itu. Ya harus kita lawan. Sebab bahaya sekali kalau Syiah sudah dinormalisasi di Indonesia. Ajarannya yang mencaci maki para sahabat Rasul, ajarannya mencaci istri Rasulullah, zina dilegalkan dengan alasan nikah mut'ah, Al-Quran dianggap kurang. Ya, dan seburuk-buruknya orang Salafi nggak ada yang begitu. Dan seburuk-buruknya orang Salafi, faktanya Allah takdirkan orang-orang Salafi lah yang mengelola Masjidil Haram, mengelola Masjid Nabawi. Ya bersih dari bid'ah, bersih dari kesyirikan, ya nyembah-nyembah kuburan. Yang nggak ada itu di Masjidil Haram seperti itu teman-teman. Ya, nggak ada itu di Masjid Nabawi juga yang seperti itu. Ya makam Rasulullah aman seaman-amannya dari bentuk kesyirikan. Coba Anda bayangkan, ya kalau misalkan Masjid Nabawi itu dikelola oleh orang-orang Syiah, apa yang akan terjadi pada makam Rasulullah? Anda bayangkan kalau Masjidil Haram itu dikelola oleh orang-orang Syiah. Apa yang terjadi pada Ka'bah? Wah, itu bisa dijilat-jilatin semua. Ya, seperti perilaku mereka di Iran. Wah, itu nggak bisa ditutup-tutupin lagi tuh. Ya, itu sudah tersebar luas. Itu video-videonya juga banyak tersebar di sosial media. Ya, bagaimana mereka memperlakukan makam imam-imam besar mereka. Bagaimana mereka membuat replika Ka'bah dan lain sebagainya. Astagfirullahaladzim. Ya coba hal seperti ini ya yang dipilih oleh Ustaz Nuruddin. Ya kelompok seperti ini teman-teman, modelan seperti ini. Ya lebih memilih itu daripada memilih Salafi. Katanya Wahabi iblis lah, Wahabi sesat lah. Ya penjenengan pernah haji atau tidak? Pernah umrah atau tidak? Ya logikanya kan gini teman-teman. Mustahil Allah Subhanahu wa taala rela Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu diimami oleh iblis. Ya kan gak mungkin. Wahabi iblis, Wahabi sesat. Penjenengan pernah haji atau tidak? Pernah umrah atau tidak? Mustahil Allah Subhanahu wa taala rela Masjid Haram dan Masjid Nabawi diimami oleh iblis. Benci ya benci, tapi jangan ekspresif dan jangan keterlaluan. Penjenengan nanti akan malu di depan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil sekali lagi Masjidil Haram diimami oleh orang yang sesat, mustahil. Ya mustahil sekali lagi teman-teman. Ya saya katakan mustahil Masjidil Haram diimami oleh orang yang sesat. Mustahil. Ya, dan yang lebih penting harus kita ketahui bahwa orang Syiah itu menganggap ya kita itu orang-orang Sunni itu halal. Ya ketika mereka sudah berkuasa di sebuah negara, maka ya habislah kita orang-orang Sunni. Ya, coba lihat apa yang terjadi pada saat Syiah sudah mulai berkuasa. Ya, Anda harus paham ini. Coba lihat apa yang terjadi pada saat Syiah sudah mulai berkuasa. Anda harus paham ya. Orang-orang Syiah menganggap Anda semuanya ahli sunnah kafir. Ini halal. Tuh, dengar teman-teman ya. Mau lihat buktinya? Apa yang mereka lakukan di Irak? Mereka mengganti Saddam, Islam ribuan di Irak. Semua yang berpaham Sunni dan bukan cuma di masjidnya dirusak. Kapan mereka berkuasa pastikan antum halal. Emang sudah begitu. Di Irak itu bukti. Di Syria itu 225.000 orang Sunni karena mereka anggap itu ibadah. Ini bukan main-main ini, gitu kan? Ya jadi kalau Pak Nuruddin mau jadi Syiah misalkan ya Anda sajalah yang jadi Syiah. Ya jangan kemudian pelan-pelan menyebarkan narasi. Ya narasi halus, ya halus banget narasinya. Seolah-olah Syiah ini baik, ada kebaikan di Syiah. Ya, outputnya lama-lama dinormalisasi di Indonesia. Nauzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Ya seperti biasa teman-teman, gimana nih menurut kalian tentang Pak Udin ini? Ya insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Coba kalian komen di kolom komentar kita lalu kita diskusi ringan di bawah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.